Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6211 sampai bab 6220. 1 bulan. Howard menarik napas dalam-dalam, lalu berkata tanpa sadar, "Yang mulia, 1 bulan sangatlah mustahil. Seperti yang baru saja saya katakan, dalam 1 bulan, pusat data kami di Eropa Utara mungkin baru saja menyelesaikan pemilihan lokasi dan belum menyelesaikan desain. Saya tidak bisa meminta mereka membangun perangkat keras model ini langsung di udara terbuka, kan?" Helena berkata, "Tuan Rothschild, meskipun saya tidak memahami teknologi tinggi ini, menurut saya, jika saya ingin menetap di suatu tempat, tidak perlu memilih lokasi, mendesain, dan membangun rumah baru dari awal, bukan? Mari kita lihat siapa yang cocok secara lokal dan dapat memenuhi semua kebutuhan saya. Tidak bisakah langsung membeli satu jika memanggil?" Setelah mengatakan itu, Helena menambahkan, "Tidak masalah jika Anda khawatir tentang uang, saya dapat membayarnya." Howard merasa gugup dan berkata dengan cepat, Tidak, semua tentang uang dapat diselesaikan dengan mudah. Saya akan membayarnya. Saya akan meminta seseorang untuk mencari tahu pusat mengirimkan data berkualitas apa yang ada di Eropa Utara. Jika ada, menangkan dengan cara apapun." Helena berkata, "Ngomong-ngomong, saya tahu kalau data center terbesar di Eropa Utara ini adalah milik Microsoft. Saat data center ini dibangun, nenek saya selaku Ratu Eropa Utara saat itu menghadiri upacara penyelesaiannya. Menurut beberapa informasi yang saya dapatkan saat itu, ini menjadi pusat data terbesar di barat laut Eropa. Dan saya yakin ini bisa memenuhi kebutuhan model AI. Microsoft." Howard menghela napas lega dan berkata sambil tersenyum, "Microsoft mudah ditangani, tidak masalah. Saya akan menghubungi mereka hari ini untuk berkomunikasi. Saya sangat akrab dengan pendiri mereka." Helena dengan cepat bertanya, "Lalu apakah Anda yakin dia akan menjual pusat data ini kepada Anda?" "Pusat data yang begitu besar. Jika Anda meminta mereka menjualnya kepada Anda, hal itu pasti akan berdampak besar pada bisnis mereka sendiri. Mungkin setengah dari layanan cloud Eropa akan terpengaruh." "Ya," Howard berkata dengan percaya diri, "meskipun saya bukan pemegang saham utama mereka, namun pendiri mereka selalu menghormati saya. Siapa yang bisa menghasilkan uang di Amerika Serikat dan tidak memberi muka kepada keluarga Rothschild kami? Selain itu, adik laki-laki ini juga memiliki banyak kuncir di tangan saya. Selama saya berbicara, dia tidak akan pernah mengatakan tidak." Helena sedikit terkejut, bertanya-tanya mengapa Howard begitu percaya diri. Namun dia dengan cepat mengingat berita besar yang sedang ditekan oleh Eropa dan Amerika Serikat baru-baru ini. Dia secara kasar memahami logikanya. Dia tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu saya akan menunggu kabar baik dari Tuan Rothschild." Howard berjanji, "Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Saya pasti akan mengatur masalah ini." Helena bertanya lagi, "Juga, Tuan Rothschild, kita sudah menyelesaikan masalah venue. Sekarang kami menyelesaikan masalah kartu grafis. Apakah ada cara untuk mempercepat perolehan kartu grafis yang diperlukan untuk model AI?" Howard berkata, "Sejak Yang Mulia Ratu mengutarakan, saya secara pribadi akan berbicara dengan penanggung jawab Nvidia dan meminta mereka menyiapkan kartu grafis yang cukup untuk saya dalam waktu 3 hari. Pembukaan yang diperkirakan saya akan menghasilkan banyak pesanan yang menunggu pengiriman oleh perusahaan, tetapi itu tidak masalah. Semua perusahaan yang mengantri pengiriman harus memberi jalan untuk kebutuhan Yang Mulia Ratu. Tidak ada yang bisa menolak." Mendengar hal tersebut, Helena memang sangat senang. Namun ia tetap bertanya dengan sedikit cemas, bagaimana jika Nvidia bisa langsung mengeluarkan kartu grafis yang ada dan tidak memiliki banyak kartu grafis? Sulit bagi wanita bijak untuk membuat makanan tanpa nasi. Risiko ini tetap perlu diperhatikan.
Pikiran Howard sekarang dipenuhi dengan hak untuk membeli setengah dari pil tersebut. Tanpa desakan Helena, dia tidak sabar untuk memberikan model AI ini kepadanya sesegera mungkin. Jika tidak berhasil, boleh saja mengungkap model tersebut, berjalan di Silicon Valley. Jadi, dia berjanji dengan nada hormat dan tegas, "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan memperhatikan masalah ini sepenuhnya. Jika kartu grafis yang dimiliki Nvidia tidak cukup, saya punya cara lain." Orang di penanggung jawab AI memberitahu saya bahwa Zuckerberg dari Metaverse tampaknya memiliki ratusan ribu H100 di tangannya. Jika Nvidia tidak dapat menyelesaikan begitu banyak dalam 3 hari, saya pribadi akan meminta sisanya kepada Zuckerberg. Pemuda ini pasti tidak akan berani menolak saya. Setelah Helena mendengar ini, dia akhirnya merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Saya merasa lega dengan kata Tuan Rothschild. Karena Zuckerberg memiliki ratusan ribu kartu grafis, maka saya rekomendasikan agar Tuan Rothschild mencoba yang terbaik untuk mendapatkan sebanyak 40.000 kartu grafis. Lagi pula, model AI Anda diperbarui dengan sangat cepat. Setelah diperbarui dan ditingkatkan, daya komputasi pasti tidak perlu. Tambahan 5.000 kartu grafis dapat digunakan jika sudah siap." Howard berkata dengan riang tanpa ragu-ragu. "Karena Yang Mulia Ratu telah mengutarakan. Mohon yakinlah, 40.000. Bahkan 1 pun tidak akan kurang." Setelah mengatakan itu, Howard berkata lagi, "Dalam hal migrasi data, Yang Mulia Ratu, jangan khawatir. Saya akan meminta mereka untuk menyalin semua data ke truk khusus sesegera mungkin. Terlalu lambat untuk naik kapal dari Amerika Serikat ke Eropa Utara. Pada waktunya, saya akan langsung mengatur pesawat angkut C5 milik militer AS. Semua hard drive seberat 150 ton dapat diangkut ke Eropa Utara dalam beberapa jam." Helena bertanya dengan heran, "Bukankah terlalu mencolok menggunakan pesawat angkut militer Amerika?" "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," Howard berkata dengan acuh tak acuh. "Kita semua adalah anggota NATO, dan sering ada kerja sama militer. Pesawat angkut militer terbang setiap hari. Jika kita menerbangkan 1 atau 2 serangan, tidak akan ada yang mengetahuinya. Selain itu, apa yang akan terjadi jika mereka mengetahuinya? Blokade New York dan saya akan tertawa. Siapa yang berani mengatakan satu kata lagi? Yakinlah, Yang Mulia Ratu, serahkan semuanya padaku." Helena tersenyum dan berkata, "Sikap Tuan Rothschild sungguh mengharukan. Saya, seorang wanita lemah, tidak punya apa-apa untuk dibayar. Hanya sebuah hal yang indah. Saya mengirimkan harapan terbaik saya, dan mendoakan Anda berumur 100 tahun. Howard mengetahui arti mendalam dari kata-kata Helena begitu dia mendengar apa yang dia katakan. Dan dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa membuka mulut lebar-lebar. Dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali, dan kemudian berkata dengan penuh semangat, "Kalau begitu, saya akan meminjamkan restu Yang Mulia Ratu." "Terima kasih atas restu Yang Mulia," Helena berkata. "Tuan Rothschild terlalu sopan. Kata-kata saya setengah berkah dan setengah pernyataan. Selama Tuan Rothschild dapat menjaga hubungan kerja yang sama erat dengan kami, umur panjang adalah janji yang saya buat untuk Anda." Setelah mengatakan itu, Helena berkata lagi, "Baiklah, Tuan Rothschild, saya akan kembali ke Eropa Utara besok pagi. Saya akan menunggu kabar baik Anda di Eropa Utara." "Oke, tidak masalah," Howard berkata dengan bersemangat. "Jangan khawatir, Yang Mulia. Saya akan mengirim seseorang untuk mengikuti Anda hari ini. Microsoft akan membahas tentang pusat data. 3 hari kemudian, saya secara pribadi akan membawa 40.000 kartu grafis ke Eropa Utara." Setelah itu, keduanya mengakhiri panggilan, dan Howard memegang telepon di tangan dan mondar-mandir di ruangan dengan penuh semangat. Dia kembali dengan penuh semangat. "Panjang umur, panjang umur, panjang umur, 100 tahun. Hahaha, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Masih ada 16 tahun sampai saya berusia 100 tahun. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini dan hidup setidaknya 16 tahun lagi." Howard benar-benar tertangkap oleh Helena kali ini. Dia awalnya berpikir bahwa mendapatkan pil kedua dalam 3-5 tahun ke depan akan menjadi hasil terbaik yang bisa dia harapkan. Namun siapa sangka kemungkinan besar justru menimpanya. Jika meminum setengah pil lagi,
dia tidak akan mengatakan apakah dia dapat hidup 2 atau 3 tahun lagi. Kuncinya adalah efek dari pil ini langsung terasa. Dia sekarang sudah kembali seperti beberapa tahun yang lalu. Jika meminum setengah pil lagi, bukankah kondisi fisiknya akan menjadi lebih baik? Umat manusia, selama uang tidak lagi menjadi masalah, yang jadi masalah hanyalah bagaimana bisa berumur panjang dan hidup sejahtera. Pil yang diberikan Helena kepadanya dapat menyelesaikan 2 masalah, yaitu hidup lebih lama dan hidup sejahtera pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, dia bertekad untuk mencapai setengah pil ini. Jadi, dia menutup telepon Helena dan segera menelepon penanggung jawab Nvidia. Begitu panggilan telepon tersambung, pihak lain bertanya kepadanya, "Tuan Rothschild, mengapa Anda menelepon secara langsung?" Meskipun para manajer bisnis ini biasanya menjadi trendsetter teknologi dunia yang menjadi sorotan, hampir tidak ada satupun dari mereka yang dapat lepas dari kendali modal Yahudi. Lagi pula, meskipun sebuah perusahaan berada di Silicon Valley, modal di baliknya tetap berada di Wall Street. Dan Howard jelas bisa dianggap sebagai bos super di seluruh Wall Street. Oleh karena itu, merupakan suatu kehormatan besar bagi seluruh pengusaha yang mengandalkan Wall Street untuk menerima panggilannya. Howard bahkan tidak mengetahui nama lengkap orang lain. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan nada yang tidak perlu ditanyakan lagi, "Saya menelepon Anda karena saya membutuhkan bantuan Anda dalam satu hal. Yang Anda hasilkan digunakan untuk menyediakan daya komputasi model AI. Bisakah Anda menyiapkan 40.000 kartu grafis untuk saya dalam waktu 3 hari?" Pihak lain terkejut dan bertanya dengan cepat, "Tuan Rothschild, kartu grafis yang Anda bicarakan, apakah itu H100? Itu benar, Howard segera berkata. Ini adalah kartu grafisnya. 40.000 eksemplar. Kami berseru dalam 3 hari. Dapatkah Anda menyelesaikannya? Pihak lain berkata dengan canggung, "Tuan Rothschild, kartu grafis ini memang sangat populer saat ini. Pesanan kita sudah masuk. Hentikan." Howard berkata dengan tenang, "Saya menelepon Anda untuk menyelesaikan masalah, bukan untuk mendengar Anda berbicara tentang betapa populernya produk dan pesanan Anda. Anda hanya perlu memberitahu saya, 40.000 buah dalam 3 hari. Apakah itu sudah selesai? Jika itu bisa diselesaikan, saya, Howard Rothschild, berhutang budi kepada Anda. Jika tidak, maka saya akan berhenti membuang-buang waktu kita." Setelah mengatakan itu, Howard menambahkan, "Tentu saja, jika Anda dapat menyelesaikan sebagian masalahnya, lalu beritahu saya angkanya. Berapa banyak yang dapat diselesaikan dalam 3 hari?" Pihak lain tidak mengira bahwa Howard akan begitu tegas, sehingga tidak ada ruang baginya untuk mengeluh. Namun angka 40.000 dalam 3 hari memang terlalu keterlaluan. Di semua lapisan masyarakat, selama produk tersebut laris, akan sulit untuk disimpan. Kecuali jika sengaja ditimbun untuk menaikkan harga. Hal tidak tahu malu seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan besar yang tidak memiliki struktur. Namun juga, nilai pasar Nvidia mendekati 2 triliun dolar AS, dan tidak mungkin untuk melakukan metode pemasaran tingkat rendah seperti itu. Oleh karena itu, kecuali kartu grafisnya yang belum diproduksi, Nvidia saat ini sudah memiliki produk jadi yang siap dikirim. Karena chip kartu grafis H100 diproduksi oleh TSMC, chip tersebut dikirim dari belahan dunia lain ke Amerika Serikat. Kemudian dikemas ulang oleh lini produksi Nvidia sendiri dan dikirimkan secara seragam oleh mereka. Misalnya, perusahaan A memesan 3.000 kartu grafis tahun lalu, dan 3.000 kartu grafis tersebut dikirimkan dalam 3 kali angsuran. Sekarang, mungkin ada tepat 1.000 kartu grafis yang telah tiba, dan mereka bersiap untuk memberitahu pihak lain untuk mengambil kartu tersebut. Hanya 1.000 kartu grafis ini yang akan tetap berada di tangan Nvidia untuk sementara. Biasanya, sesuai kapasitas produksi saat ini, jumlah kartu grafis yang bisa dikirimkan setiap harinya berkisar 4 hingga 5.000. Kuncinya adalah banyak perusahaan yang memiliki permintaan yang sangat kuat terhadap kartu grafis ini, dan tidak perlu memberitahu mereka untuk mengambil barang. Mereka biasanya pergi ke pusat pengiriman pabrik perakitan untuk mengambil barang 2 atau 3 hari kemudian. Bahkan ada yang terbang langsung ke pabrik perakitan dengan helikopter. Begitu kartu grafis dikirim secara offline, langsung dibawa ke perusahaannya dengan helikopter.
Bagaimanapun, AI kini menjadi salah satu tren terbesar di kalangan perusahaan teknologi di dunia. Jangankan perusahaan-perusahaan papan atas dunia, bahkan perusahaan kecil dan menengah di Silicon Valley telah memperketat ikat pinggang mereka dan membeli kartu grafis H100 untuk mencoba melatih model AI mereka. Beberapa perusahaan bahkan telah mengumumkan alinai, sehingga permintaan kartu grafis ini semakin kuat. Namun, total kartu grafis yang siap dikirimkan hanya lebih dari 10.000. Dia hanya bisa membungkus gigi dan berkata, "Tuan Rothschild, kami di sini dapat melihat status produksi, pengemasan, dan pengiriman semua kartu grafis H100 secara real-time. Saat ini, semua kartu grafis yang belum kami kirimkan ke pelanggan. Di sana hanya ada lebih dari 11.000 kartu grafis, ada hampir 13.000 kartu grafis yang dapat offline dalam 3 hari ke depan. Saya dapat mengambil keputusan sendiri dan memberikan semua kartu grafis ini kepada Anda. Saya akan menemukan cara untuk menenangkan pelanggan. Tetapi Anda ingin 40.000 kartu grafis. Saya benar-benar tidak bisa melakukan ini." Howard tidak ragu-ragu dan langsung berkata, "Oke, Anda dapat membantu saya mengumpulkan 25.000. Saya tidak akan menghabiskan uang Anda, dan saya akan memikirkan cara lain untuk sisa." Pihak lain dengan cepat berkata, "Baiklah, Tuan Rothschild, dalam 3 hari, 25.000 sama sekali tidak masalah, saya jamin." Howard berkata dengan puas, "Bagus sekali. Terima kasih Anda atas kerja keras Anda. Saya berhutang budi padamu. Sekali lagi, jika Anda membutuhkan bantuan saya di masa depan, silakan hubungi saya langsung." Pihak lain dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Howard menutup telepon dan segera menelepon Zuckerberg lagi. Zuckerberg, yang menjadi terkenal hanya dalam waktu 10 tahun, hampir seperti anak kandung raksasa keuangan di Wall Street. Dana modal Ventura di belakang keluarga Rothschild sendiri adalah pemegang saham Zuckerberg. Karena kekagumannya pada pemula muda ini, Howard bertemu dengannya beberapa tahun yang lalu. Dia sangat rendah hati dan pemahaman di hadapannya, meninggalkan kesan yang baik pada Howard. Namun, meski mendapat apresiasi dari Howard, Zuckerberg tidak berani menelepon Howard dengan santai. Jadi ketika dia tiba-tiba menerima telepon darinya, dia sangat terkejut. Dia berkata dengan sangat hormat, "Tuan Rothschild, telepon saya. Ada yang bisa saya bantu?" Howard langsung berkata, "Zuckerberg, saya memerlukan 15.000 kartu grafis H100. Saya dengar Anda memiliki ratusan ribu kartu. Bisakah Anda membantu? Bisakah saya memperbaiki celah ini?" Zuckerberg sedikit terkejut ketika mendengar Howard memanggil dia Zuckerberg. Lagi pula, Zuckerberg adalah nama belakang yang lengkap, dan penemuan Zuckerberg jelas agak mesra. Namun ketika dia mendengar bahwa Howard ingin meminta kartu grafis kepadanya, tiba-tiba dia merasakan sakit yang menusuk jantungnya. Tampaknya olah seseorang telah memotong dengan pisau. Terkadang, sifat manusia sangat bertolak belakang. Ketika tidak punya uang, Anda tidak akan merasa sedih meskipun Anda menghabiskan seluruh uang Anda sekaligus atau bahkan berhutang. Tetapi ketika Anda punya uang, Anda akan merasa sangat sakit meskipun Anda hanya menghabiskan sebagian kecil dari total aset Anda. Manusia dilahirkan dengan keinginan untuk menimbun, dan semakin banyak mereka yang mengumpulkan, mereka akan semakin pelit. Entah itu uang atau benda, sama saja. Zuckerberg menimbun ratusan ribu kartu grafis sekaligus, dan perolehan lebih awal dan dengan harga murah. Dia menghargai kartu grafis ini lebih dari apapun. Dia tidak akan menjual satupun dari mereka kepada siapapun yang bertanya. Menghadapi Howard, seorang bos super, dia secara mendasar tidak mau menyerah. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak mengerti mengapa Howard, seorang lelaki tua berusia 80-an, membutuhkan begitu banyak kartu grafis. Bukankah AI yang mereka investasikan sudah menghasilkan heboh? Apakah dia masih perlu meminta kartu grafis sendiri? Jadi, dia hanya bisa bertanya samar-samar, "Tuan Rothschild, apa gunanya kartu grafis ini? Mungkinkah, apakah Anda juga sudah mulai mempelajari bidang AI?" Howard berkata lugas, "Zah, jangan ucapkan kata-kata sopan yang tidak perlu. Saya hanya ingin tahu sekarang, apakah boleh atau tidak jika Anda memberi saya 15.000 kartu grafis dalam waktu 3 hari. Setelah mengatakan itu, Howard berkata lagi, "Jangan,
Jangan khawatir. Saya akan mengikuti pasar. Saya tidak akan membiarkan Anda menjualnya secara gratis. Ketika Zuckerberg mendengar ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak akan memberikan ruang untuk melakukan mediasi atau menipu. Meskipun dia sangat enggan untuk menyerah, dia hanya bisa berkata tanpa daya. Karena Anda telah berbicara, tidak peduli betapa gelisahnya saya akan membantu Anda mempersiapkannya. Jangan khawatir. Saya secara pribadi akan mengirimkan 15.000 kartu grafis kepada Anda dalam waktu 3 hari. Setelah merasakan keajaiban pil penyembuhan, Howard memahami kebenaran di balik hal-hal langka. Terkadang, betapapun kayanya Anda, ada beberapa hal yang tidak dapat Anda beli. Hal ini berlaku untuk pil penyembuhan, dan hal yang sama juga berlaku untuk kartu grafis Nvidia. Namun secara keseluruhan saya puas dengan kinerja Nvidia dan Zah. Meski keduanya sedikit malu dan enggan menyerah, namun tetap memberikan hasil yang diinginkannya. 40.000 kartu grafis gunung adalah tertinggi antara dia dan setengah pil. Jika ini terselesaikan, pusat data Microsoft tidak akan menjadi masalah yang sama sekali. Jadi, Howard mengejar kemenangannya dan menelepon lagi ke salah satu pendiri Microsoft. Lingkaran ibu kota memiliki hierarki ketat yang sama dengan mafia, namun sulit bagi mafia untuk memilih ayah baptis yang benar-benar top, tetapi kalangan ibu kota bisa. Satu-satunya ayah baptis di seluruh lingkaran modal Eropa dan Amerika adalah Howard Rothschild. Di setiap perusahaan yang terdaftar di sini, dia memegang proporsi saham tertentu melalui berbagai metode. Belum lagi bank-bank terkenal dan modal ventura terkemuka. Oleh karena itu, Howard memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap perusahaan manapun di Amerika Serikat. Telepon berdering 2 kali dan terhubung. Di sisi telepon lain, terdengar suara setengah baya dan usia lanjut. Tuan Rothschild, apakah sudah setidaknya 10 tahun sejak terakhir kali Anda menelepon saya? Howard tersenyum dan berkata, Bill, bagaimana kabarmu? Bill di ujung telepon mencibir, lumayan. Anda tahu, setelah pensiun, saya hanya berkeliling, mengeluarkan uang, berpidato, dan beramal. Bagus sekali, Howard. Dia tersenyum dan berkata, jika Anda melakukan hal-hal buruk dan melakukan hal-hal baik pada saat yang sama, positif dan negatifnya seimbang, Tuhan akan mengampuni Anda. Bukan begitu? Bill tahu bahwa Howard sedang mengolok-olok dirinya. Dia hanya bisa berkata sambil tersenyum, Amal, saya tidak meminta ketidakseimbangan apapun. Setelah mengatakan itu, nada suara Bill berangsur-angsur menjadi lebih santai. Dan dia berkata sambil tersenyum, jika Tuhan benar-benar ingin menghitung kelebihan dan kekurangan saya khawatir diperlukan tim audit yang kuat untuk menghitung dengan jelas. Pada titik ini, Bill bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Rothschild, Anda tidak menelepon saya hari ini hanya untuk menggoda saya, kan? Howard tersenyum. Bertahun-tahun yang lalu, orang berkata, Anda harus menundukkan kepala. Ketika Anda mendapatkan $100, Anda akan kehilangan $1.000. Jadi saya seperti ini. Waktu sangat berharga, terutama bagi orang-orang seperti kita yang berada di usia 70-an atau 80. Waktu bahkan lebih berharga. Saat dia berbicara, suara Howard menjadi serius dan dia berkata, Bill, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan. Bill berkata tanpa ragu-ragu, katakan padaku. Tidak perlu bicara lebih banyak tentang hubungan kita. Saya akan membantu Anda jika saya bisa. Howard berkata, saya mendengar Microsoft memiliki pusat data di Eropa Utara, dan saya ingin membelinya. Membelinya? Bill sedikit terkejut, lalu berkata, Tuan Rothschild, jika layanan cloud Microsoft adalah Boeing 747, maka layanan cloud Nordic adalah Boeing 747. Pusat data adalah salah satu dari 4 mesin 747 ini. Tidak mungkin sebuah maskapai penerbangan melepas salah satu mesin pesawat yang beroperasi dan menjualnya. Setelah terjual, setengah dari layanan cloud Eropa akan lumpuh, dan sisanya akan lumpuh. Sulit bagi beberapa pusat data untuk menangani permintaan sebesar itu di dalam waktu singkat. Kami tidak meninggalkan redundansi sebesar itu dalam desainnya. Tidak mungkin, Howard berkata dengan enteng. Boeing 747 pertama kali terbang lebih dari 50 tahun yang lalu. Saat itu,
Saya adalah salah satu tamu undangan. Saat itu, Anda masih remaja. Mustahil mengenal Boeing 747 lebih baik dari saya. Bahkan pesawat bermesin ganda pun dapat memastikan bahwa ketika satu mesin mati, mesin lainnya dapat memastikan bahwa pesawat terus terbang selama 180 menit. Untuk pesawat bermesin 4 seperti Boeing 747, kehilangan satu mesin tidak akan berdampak sama sekali. Apakah sistem data Anda tidak meninggalkan redundansi desain? Bill dengan cepat berkata, Tuan Rothschild, ini bukan cara kami melihatnya. Permintaan pemrosesan cloud saat ini sangat besar, dan permintaan penyimpanan data di cloud juga sangat besar. Redundansi yang kami tinggalkan juga harus menyisakan margin untuk periode puncak pemrosesan data. Jika Anda mengambil data Nordik Pusat, setengah dari pengguna Eropa akan terpengaruh. Howard berhenti sejenak dan berkata dengan serius, Bill, saya sudah lama mengenal ibumu, dan kami sangat dekat ketika dia masih bekerja di IBM. Saya telah melihat kamu tumbuh sampai hari ini. Jangan lupa betapa banyak bantuan yang telah aku berikan kepadamu selama proses ini, termasuk ketika kamu dalam kesulitan. Akulah yang membantumu. Sekarang aku, orang tua, membutuhkan bantuanmu. Tidak pantas bagimu untuk mengalami masalah ini dan masalah itu untuk sementara waktu, bukan? Bill terdiam beberapa saat dan berkata tanpa daya, Baiklah, Tuan Rothschild, beri saya waktu dan saya akan meminta seseorang mempersiapkan migrasi data. Setelah migrasi selesai, pusat data ini akan menjadi milik Anda. Howard merasa puas dan berkata sambil tersenyum, Bill, Tuhan memberkati Anda, jadi saya juga melakukannya. Bill berkata tanpa daya, terima kasih atas berkah Anda, Tuan Rothschild. Howard tersenyum. Datanglah ke Manor Rothschild pada jam 7 malam. Saya akan mentraktir Anda makan. Bill berkata tanpa berpikir, Oke, Tuan Rothschild. Saya akan datang tepat waktu. Beberapa menit kemudian, di ruang pertemuan keluarga Rothschild, semua anggota keluarga Rothschild telah tiba. Dan kursi di kedua sisi meja konferensi yang panjangnya lebih dari 10 meter sudah penuh. Hanya kursi eksklusif dari patriark pertama yang masih kosong. Di belakang tempat duduk di kedua sisi terdapat dua lingkaran bangku kecil sementara, karena juga hadir kepala seluruh keluarga agunan. Saat ini, ruang konferensi penuh dengan orang. Anggota langsung keluarga Rothschild di meja konferensi sedang mengobrol dengan gembira. Hanya Steve dan putranya yang sedikit tertekan. Sementara perwakilan keluarga agunan di belakang mereka semua mengobrol dengan gembira. Berbisik satu sama lain dengan suara pelan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga Rothschild dalam 2 hari terakhir. Dan mereka tidak tahu apa tujuan lelaki tua itu memanggil mereka semua ke sini. Sebagian besar keluarga agunan ini memiliki nama keluarga asing. Namun ada juga yang bermarga Rothschild. Namun, semua keluarga agunan dengan nama keluarga Rothschild pada dasarnya adalah saudara atau sepupu Howard, dan mereka yang memiliki nama keluarga asing. Kebanyakan dari mereka adalah orang dengan nama keluarga asing yang menikahi wanita dari keluarga Rothschild dan kemudian berjanji setia kepada Rothschild. Bagi keluarga agunan ini, di masa lalu mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk datang ke perkebunan keluarga Rothschild dan menghadiri pertemuan kelas atas yang diselenggarakan oleh Howard. Bagaimanapun, Howard adalah kepala keluarga. Dia biasanya hampir tidak memiliki kontak langsung dengan keluarga agunan ini. Keluarga agunan biasanya berinteraksi dengan beberapa manajer profesional keluarga Rothschild. Bahkan Steve bukan salah satu dari mereka. Anda tidak dapat melihatnya jika Anda ingin. Ada pertemuan mendadak di sini hari ini. Dan semua anggota keluarga agunan bertanya-tanya. Apakah Howard akan mewariskan posisi kepala keluarga kepada putra sulungnya hari ini? Namun, yang membuat mereka begitu bergosip adalah putra sulung mereka Steve tampaknya menjadi satu-satunya orang yang tidak bahagia di ruangan itu, selain putra sulungnya Royce. Masuk akal jika dia berhasil sebagai pemimpin klan hari ini. Mereka akan menjadi yang paling bahagia, atau satu-satunya dua orang yang paling bahagia di sini. Jadi melihat situasi ini, pertemuan hari ini seharusnya bukan hal yang baik bagi Steve. Mungkinkah ada pergantian penerus? Karena mereka tidak dapat memahaminya, sekelompok keluarga sampingan berkumpul dan berbisik di antara mereka sendiri, dan tidak ada yang bisa tutup mulut. Adegan seperti itu membuat Steve merasa cemas. Lagi pula,
Dia juga orang yang tidak tahu malu. Dia selalu diintip dan dibicarakan secara pribadi, yang membuatnya merasa seperti gadis yang menunggu harga di abad pertengahan. Dan dia sangat pemalu. Tepat ketika kerumunan ramai, pintu ruang konferensi tiba-tiba terbuka. Kepala pelayan yang mendorong pintu segera mundur ke satu sisi. Kemudian, Howard Rothschild yang bangga masuk dengan langkah kuat. Begitu semua orang melihatnya, mereka segera berhenti berteriak dan berbisik, lalu memandangnya dengan saksama dan memberi hormat dengan penuh perhatian. Dan selama proses inilah semua orang mengetahui bahwa Howard Rothschild sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Suasana hati ini sangat baik, seperti keadaan yang dirasakan seorang anak laki-laki berusia 18 tahun. Ketika dia keluar dari kamar tidurnya keesokan paginya setelah menyelesaikan pesta kelulusannya dan menikmati malam yang sukses bersama rekan dansanya. Masuk akal jika Howard sudah sangat tua dan memiliki begitu banyak uang untuk dibelanjakan. Dia telah makan, melihat, bermain, dan menangani segala sesuatu di dunia ini. Belum lagi rubah tua, yang telah lama mengetahui apa artinya acuh tak acuh terhadap emosi dan kemarahan. Keadaan menyeringai bahkan saat berjalan ini sungguh tidak dapat diprediksi. Bahkan anggota langsung keluarga Rothschild pun sedikit bingung. Mereka menganggap lelaki tua itu sudah sangat bahagia kemarin. Mengapa dia masih begitu bersemangat hari ini? Dia tampak lebih bersemangat dari kemarin. Hal baik apa yang telah terjadi? Ketika Steve melihat lelaki tua itu tersenyum seperti bunga, dia merasa lebih panik. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah ada terobosan lain bagi lelaki tua itu? Kalau tidak, mengapa dia begitu bersemangat? Pada saat ini, Howard sedang berpikir dalam hatinya. Dia bersemangat, kartu grafis sudah selesai, pusat data juga sudah selesai. Dan yang tersisa hanyalah migrasi data model AI dan penerapan lokalnya di Eropa Utara. Karena migrasi data tidak lagi memerlukan bantuan eksternal, bagi Howard, hal itu dianggap sukses untuk saat ini. Semuanya sudah siap kecuali peluang. Sebelum dia masuk, dia sudah berkomunikasi dengan ketua tim AI. Saat 40.000 kartu grafis akan dipasang dan pusat data Microsoft akan dikosongkan, kemungkinan penyelesaian masalah dalam waktu 1 bulan semakin besar. Melonjak dari hampir 0 di awal, menjadi hampir 100%. Ini juga menunjukkan bahwa hanya tersisa kurang dari 1 bulan antara dia dan setengah pil. Dengan wajah berseri-seri dan hati yang bersemangat, Howard duduk di kursi utama di ruang konferensi di bawah perhatian semua orang. Kemudian, dia melihat setidaknya 2 hingga 300 orang di setiap lantai di sekelilingnya. Tersenyum dan berkata, "Semuanya, silakan duduk." Semua orang duduk satu demi satu. Howard memandang semua orang sambil tersenyum dan berkata, "Ini pertama kalinya begitu banyak orang datang ke ruang konferensi di rumah. Saya melihat banyak orang tidak memiliki kursi formal. Kita seharusnya memanggil semua orang ke pertemuan kelompok agar semua orang bisa lebih nyaman. Tapi aku belum pernah bergabung dengan grup dalam beberapa hari terakhir. Jadi aku hanya bisa mengundang semua orang ke sini. Ini benar-benar agak lalai dan membuat semua orang merasa bersalah. Tolong jangan dilepas." "Tidak, tidak, tidak." Sekelompok pejabat anggota keluarga menggantikan tangan mereka dengan tergesa-gesa. Semuanya dengan kerendahan hati di wajah mereka. Tidak berani menunjukkan ekspresi lain yang sama sekali. Bahkan sedikit pun tanda-tanda kelelahan. Mereka juga tidak menyangka bahwa Howard, yang selama ini bermaksud sangat dingin terhadap mereka, tiba-tiba menjadi begitu rendah hati dan bahkan sedikit penyayang. Howard berkata sambil tersenyum, "Saya memanggil semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan beberapa hal. Hal pertama adalah bahwa keluarga Rothschild telah memutuskan untuk memberikan lebih banyak peluang dan manfaat bagi semua orang di masa depan. Untuk keluarga agunan yang setia kepada keluarga Rothschild, pendapatan semua orang pasti akan meningkat pesat di masa depan." Ketika semua orang mendengar ini, mereka tiba-tiba menjadi bersemangat. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk membuka dan menutup tangan. Tidak ada yang mengira kalau lelaki tua itu akan menjadi begitu sakti dan langsung ingin menambah penghasilan mereka begitu dia membuka mulut. Melihat betapa bersemangatnya semua orang, Howard mengulurkan tangannya sambil tersenyum untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Kemudian berkata, "Meskipun kalian adalah jaminan keluarga Rothschild, kalian semua memiliki ikatan keluarga dan ikatan darah yang tidak dapat dipisahkan dengan keluarga Rothschild.
Hubungan memungkinkan Anda menghasilkan lebih banyak uang, yang juga merupakan tanggung jawab dan kewajiban saya yang tak terelakkan sebagai kepala keluarga Rothschild. Dalam sekejap, tepuk tangan meriah kembali terdengar. Howard sekali lagi memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti bertepuk tangan dan melanjutkan. Di masa depan, saya akan membangun kantor penghubung klan di keluarga Rothschild, dan putra sulung saya Steve akan menjadi kepala kantor ini. Di masa depan, semua anggota keluarga agunan akan menjadi kepala kantor ini. Jika memerlukan bantuan dari keluarga Rothschild, atau jika memiliki pendapat atau ide tentang proyek kerja yang sama, kalian dapat datang ke kantor penghubung klan ini untuk berkomunikasi secara langsung. Ketika anggota keluarga agunan mendengar ini, mereka seperti guntur yang mendidih. Ini pasti pertama kalinya orang-orang ini mendengar istilah kantor penghubung klan. Namun, dari namanya juga diketahui bahwa kantor ini dirancang untuk mempererat hubungan antar anggota klan. Di masa lalu, mereka pada dasarnya tidak memiliki kesempatan untuk menghadapi anggota inti keluarga Rothschild. Jika anggota inti keluarga Rothschild adalah perusahaan pengembang real estate, sebagian besar keluarga agunan hanyalah subkontraktor kecil. Beberapa keluarga mungkin bertanggung jawab menyediakan kotak makan siang dan makanan cepat saji untuk seluruh lokasi konstruksi. Dan beberapa keluarga mereka mungkin bertanggung jawab untuk membersihkan limbah konstruksi di lokasi konstruksi. Dan beberapa keluarga bertanggung jawab untuk memasang demol di semua ruangan. Mereka tidak akan menyerahkan tugas yang lebih besar seperti mesin konstruksi dan beton komersial serta batangan baja kepada mereka. Oleh karena itu, status keluarga agunan tersebut di mata keluarga majikan sebenarnya sangat rendah, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan budak rumah tangga. Howard tiba-tiba memberikan begitu banyak perhatian kepada mereka sekarang, yang segera memberi mereka rasa yang kuat. Membuat mereka merasa bersyukur kepada keluarga Rothschild seperti seorang punggawa raja. Di masa lalu, Howard sangat meremehkan kerabat ini, dan tujuannya selalu membatasi perkembangan kerabat ini untuk mencegah mereka melakukan kejahatan yang sama, atau bergabung dengan salah satu anak untuk melawannya. Namun kali ini, terdiam terhadap masalah tersebut telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Dia ingin memahami satu hal. Yang sebenarnya dia pedulikan saat ini bukanlah lagi masa depan keluarga Rothschild, melainkan masa di depannya sendiri. Seiring bertambahnya usia dan tidak mau mewariskan jabatan kepala keluarga kepada anak laki-laki, niscaya akan menimbulkan ketidakpuasan anak. Di masa depan, salah satu anak mungkin ingin menenangkan atau mengucilkan dirinya. Jadi sekarang dia akan bertanya kepada orang-orang ini terlebih dahulu. Keluarga agunan menunjukkan niat baik dan mengalihkan sebagian kepentingan mereka sebagai ketidakseimbangan atas dukungan mutlak mereka, sehingga membuat masa depan lebih aman. Segera, dia berdiri di tengah tepuk tangan penonton dan berkata dengan penuh semangat, "Mulai hari ini, Anda ingat bahwa selama Anda berdiri teguh bersama keluarga Rothschild tidak akan pernah membuat Anda menderita, apalagi diintimidasi. Karena kita adalah keluarga." Gelombang tepuk tangan yang panas hampir menjungkir balikkan ruang konferensi. Kali ini Howard tidak menyela tepuk tangan semua orang, melainkan memandang dengan senyuman dan ekspresi tenang. Melihat semua orang bersemangat dan spontan bertepuk tangan tanpa henti membuatnya sangat puas. Tepuk tangan berlangsung selama 5 menit yang mencengangkan. 5 menit kemudian, ketika tepuk tangan penonton berlangsung angsur berkurang, tangisan seorang wanita tiba-tiba keluar. "Tuan Rothschild, Patriark yang terhormat, Anda harus membuat keputusan untuk saya." Howard mengikuti suara itu, dan di antara kerumunan, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun menangis di antara orang-orang yang bersemangat. Howard, yang ingin memenangkan hati keluarga agunan, tiba-tiba menjadi tertarik. Dia segera berdiri, menunjuk wanita itu, dan berkata dengan penuh perhatian, "Untuk apa aku mengambil keputusan? Jangan khawatir. Karena selama aku di sini, semuanya bisa dilakukan." "Tidak masalah." Melihat ini, semua orang berhenti berpegangan tangan dan menyeringai, dan mata mereka beralih antara Howard dan wanita itu. Wanita itu menangis dan berkata, "Suami dan anak saya sudah lama hilang. Saya menghabiskan banyak uang, mengundang banyak orang, dan mencari di banyak tempat, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Sekarang saya tidak tahu mereka hidup atau mati.
Tolong saya bantu menemukan mereka. Tolong. Howard mengangguk dengan sungguh-sungguh dan bertanya padanya. Jangan khawatir. Karena masalah hidup dan mati ini, keluarga Rothschild tidak akan pernah duduk diam saja. Katakan padaku, kamu berasal dari keluarga mana? Wanita itu dengan cepat berkata. Yang mulia, Patriark, saya dari keluarga Hawkins. Nama saya Jenny Hawkins. Dan mertua saya adalah sepupu Anda, Julia. Saya ingin tahu apakah kamu masih mengingatnya. Julia. Howard mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Rupanya dia memang memiliki sepupu seperti itu. Tetapi ayah sepupu ini telah meninggal dunia setelah mewarisi keluarga. Dia menjadi keluarga agunan. Dan setelah dia menikah, dia menjadi keluarga agunan yang paling rendah dengan nama keluarga asing di antara keluarga agunan. Dan putranya sendiri tidak memiliki banyak kesan. Meski secara keseluruhan, Howard tetap merasa ini adalah kesempatan bagus untuk membuat semua keluarga agunan mempercayainya. Maka dia berkata, ternyata dia menantu Julia. Jenny, tolong beritahu saya detailnya. Bagaimana suami dan anak Anda menghilang? Jenny Hawkins menangis dan berkata, Yang mulia, putra saya Walter Hawkins dikirim ke Tiongkok tahun lalu untuk bertanggung jawab atas urusan keluarga Hawkins di Tiongkok. Namun, tidak lama setelah dia pergi ke Tiongkok, dia menghilang di Aurus Hill. Suamiku, Steve Hawkins, pergi ke Aurus Hill untuk mencarinya dan menghilang juga. Walter Hawkins melapor ke Aurus Hill sejak lama. Doris Yang, kepala M. Grant Group, diracuni oleh ayahnya, menyebabkan gagal ginjal. Dia kemudian mencoba menggunakan sumber ginjal tersebut untuk memaksa Doris menjadi kekasihnya dan menjaga rahasia dagang M. Grant Group. Sekarang Walter Hawkins dan ayahnya Steve Hawkins ditahan di peternakan anjing Albert. Bahkan dengan 8 kepala, Howard tidak dapat membayangkan bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan sponsor keuangannya saat ini. Begitu dia mendengar bahwa orang tersebut hilang tetapi tidak ditemukan, dia langsung berkata dengan wajah serius, ini tidak masuk akal. Tidak peduli siapa yang berani melakukan apapun pada keluarga Rothschild. Jika menyerang kerabat keluarga Rothschild, dia mencari kematian sendiri. Jenny, jangan khawatir, aku pasti akan mengambil keputusan untukmu dalam masalah ini. Pernyataan Howard membuat Jenny Hawkins begitu bersemangat sehingga dia menangis dan membungkuk dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Bapak bangsa yang terhormat. Terima kasih, bagi Jenny. Dia sudah kehabisan akal dan tetap saja tidak ada cara yang baik. Dan dia tidak berani meminta bantuan keluarga Rothschild. Lagi pula dia tahu bahwa keluarga Rothschild sebenarnya meremehkan kerabat jauh mereka. Tapi bukankah ini suatu kebetulan hari ini? Howard tiba-tiba menyampaikan kata-kata zaitun kepada keluarga di sampingnya. Dan Jenny segera menyadari bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Keluarga agunan lainnya, melihat betapa bertanggung jawabnya Howard terhadap keluarga agunan, tentu saja sangat berterima kasih dan bersemangat. Howard berdiri saat ini dan berkata sambil tersenyum, jika hal seperti ini terjadi lagi di masa depan, Anda dapat pergi ke kantor pertukaran klan sesegera mungkin. Saya akan mengatur agar bawahan saya yang paling terpercaya ditempatkan di sana untuk berkonsentrasi dalam memecahkan masalah yang Anda hadapi. Ketika Howard mengucapkan kata bawahan yang paling terpercaya, semua anak menyadari satu hal. Lelaki tua itu waspada terhadap mereka. Secara umum, jika Anda memang ingin menghubungi kerabat, itu harus menjadi salah satu anggota keluarga yang paling cocok untuk dipilih. Dan juga cara terbaik untuk membuat keluarga agunan tersebut merasa dihargai. Namun lelaki tua itu merindukan begitu banyak putra dan cucunya dan memilih untuk meminta bawahannya mengambil peran tersebut. Ini berarti meskipun ia ingin mempererat tali silaturahmi dengan keluarga agunan, ia juga ingin membuat perpisahan antara anak dan cucunya dengan keluarga agunan. Dengan cara ini, tujuan sebenarnya mendekatkan diri dengan keluarga agunan dapat dengan mudah terungkap, yaitu untuk menjaga anak cucu tersebut. Saat ini, putra sulung Steve merasa semakin tertekan. Dia mengutuk dalam hatinya, orang tua itu takut aku akan bersatu dengan kerabatku untuk memberontak di masa depan. Sekarang dia langsung menyerangku dari dalam dan luar. Aku tidak bisa menerobos secara internal dan tidak bisa memaksakan kekuatan dari luar. Dengan cara ini, saya selalu dapat dipegang sebagai pewaris olehnya. Tidak mungkin. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh.
Untungnya, Charlie hanya memberi orang tua itu beberapa tahun lagi dalam hidup. Bahkan jika orang tua itu berusaha keras, dia tidak akan bisa menyerah selama beberapa tahun lagi. Ketika kesehatannya hilang, bahkan jika dia tidak mau menyerah, dia tetap harus menyerah. Segera setelah itu, Steve tiba-tiba menjadi sangat panik dan menghela nafas. Jika di masa depan, seperti yang dikatakan Helena, Charlie dapat membuat lelaki tua itu hidup lebih lama dariku, itu akan berakhir. Jika Charlie terus memperpanjang kehidupan lelaki tua itu, aku pasti tidak akan selamat dari lelaki tua itu yang curang itu. Pada saat ini, Steve sangat ketakutan. Dia tahu bahwa dalam kondisi lelaki tua saat ini, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk hidup lebih lama. Dan dia pasti akan mengontrol posisi kepala keluarga. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya sukses dengan mudah. Oleh karena itu, masa depannya sepenuhnya dalam genggaman Charlie. Memikirkan hal ini, dia tidak sabar untuk pergi menemui Charlie untuk memberi penghormatan ke dermaga besok, untuk ramah, dan juga menunjukkan kesetiaannya. Pada saat ini, sikap Howard membuat keluarga agunan hadir secara ekstrim, memberi mereka rasa ketulusan yang nyata. Bagi Howard, dia ingin memenangkan hati keluarga agunan ini dan berencana mencari panutan untuk dijadikan panutan. Tak disangka, Jenny Hawkins kebetulan dan menangis menyampaikan permohonannya di depan banyak orang. Menurutnya, ini adalah kesempatan terbaik untuk menunjukkan keberanian, kekuatan dan patriarki. Dan kelihatannya itu tidak akan sulit. Tidak ada lagi ayah dan anak Hawkins yang hilang di Tiongkok. Hilangnya hanya ada 3 akibat, yakni orang tersebut mati, atau orang tersebut hidup namun bersembunyi atas kemauannya sendiri, atau orang tersebut hidup namun disembunyikan oleh orang lain. Kemungkinan pertama yang paling mudah, cari saja mayatnya dan beri penjelasan pada wanita itu. Kemungkinan kedua dan ketiga, cari kedua laki-laki itu. Terlepas dari apakah mereka sengaja menyembunyikan atau menyembunyikannya, dia harus tetap menyembunyikannya secara pasif. Singkatnya, jika membawa mereka kembali ke Amerika, maka dia akan tamat. Jadi, dia memandang anggota langsung Rothschild di kedua sisi meja konferensi dan bertanya, siapa di antara kalian yang bersedia menjadi sukarelawan pergi ke Tiongkok untuk membantu Jenny membawa suami dan putra kembali? Semua anak dan cucu memandang satu sama lain. Siapa yang ingin meninggalkan New York pada saat seperti ini? Jika ada perubahan di New York selama periode ini dan mereka berada di Tiongkok, bukankah mereka akan kehilangan kesempatan untuk berkompetisi? Howard merasa sedikit marah ketika dia melihat tidak ada seorang pun di kelompok itu yang angkat bicara. Anak-anak dan cucu-cucu ini biasanya berjumlah 5 hingga 6 orang, dan mereka semua mematuhinya. Tetapi ketika dia benar-benar ingin mereka datang ke depan, mereka akan menjadi seperti anjing satu sama lain. Jika tidak ada hal seperti itu, ketika seseorang berkelahi dengannya, di mana dia meletakkan wajahnya? Tepat ketika Howard merasa sedang menunggangi seekor harimau, putra sulungnya Steve tiba-tiba berdiri dan berkata, "Ayah, kirim aku. Ini terkait dengan keselamatan pribadi kedua anggota klan. Kita harus cukup memperhatikannya. Kamu sudah tua, wajar saja kalau saya tidak bisa membiarkan Anda pergi ke sana secara langsung. Maka izinkan saya, putra tertua, pergi ke Tiongkok atas nama Anda." Sialan, Howard sangat gembira. Dan dia bahkan memuji penampilan Steve dengan marah. Dia menghela nafas dan menghela nafas dalam hati. Apa itu pola? Ini pola sialan itu. Kalian yang bukan putra sulung. Tidak ada di antara kalian yang rela meninggalkan New York. Tetapi putra sulung saya yang berinisiatif untuk memberi bantuan. Sepertinya, Steve memang putra sulungku yang hebat. Putra sulung yang berbakti. Memikirkan hal ini, dia menahan seluruh napasnya. Lalu menamparkan meja dengan penuh semangat, berdiri, dan berkata dengan keras, "Oke. Bagus sekali, Steve, kamu layak menjadi putra tertua Howard Rothschild. Polanya jauh melampaui yang lain. Karena Anda memiliki hati ini, maka tugas ini akan diserahkan kepada Anda." Steve memutuskan untuk pergi ke China secara langsung, tidak terlalu ingin menemukan Hawkins dan putranya. Dia hanya ingin mengambil kesempatan ini pergi ke China untuk mencari Charlie dan mengucapkan selamat tinggal di dermaga. Namun dalam pandangan Howard, ketika putranya berinisiatif memberi bantuan,
dia dengan sepenuh hati berusaha menyelesaikan masalahnya. Faktanya, ada kesenjangan informasi antara Howard dan Steve. Howard tidak mengetahui pemilik sebenarnya dari obat mujarab tersebut. Dia hanya mengetahui bahwa obat mujarab itu milik Ratu Eropa Utara, dan dia tidak mengetahui cerita tersembunyi di baliknya. Tapi Steve tahu dengan jelas bahwa Ratu Eropa Utara hanyalah sarung tangan putih Charlie. Apakah ayah bisa mendapatkan obat mujarab di masa depan bergantung sepenuhnya pada Charlie saja. Oleh karena itu, dia harus segera memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke Tiongkok untuk mengatakan hal-hal baik kepada Charlie. Howard pertama kali mengira bahwa Ratu Eropa Utara mengirimkan obat mujarab karena penjualan Han Steve. Sekarang Steve mengambil inisiatif untuk memberi bantuan, yang tentu saja membuatnya sangat puas. Dia memandang semua orang dan berkata dengan keras, "Selain itu, saya berada di sini untuk memberi pengumuman. Mulai hari ini, Steve Rothschild secara resmi akan menjadi pewaris keluarga Rothschild berikutnya. Di masa depan, setelah saya pensiun, dialah yang akan memimpin keluarga Rothschild ke depan." Begitu kata-kata ini keluar, anggota sampingan yang hadir membungkus tangan. Sedangkan adik laki-laki dan keponakan Steve semuanya memiliki wajah tanpa ekspresi. Mereka tahu betul bahwa jika lelaki tua itu mengumumkan keputusan ini di depan banyak orang, pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuk memodifikasinya. Itu juga berarti bahwa setelah lelaki tua itu meninggal dan Steve menjadi kepala keluarga, perlahan-lahan mereka akan menjadi keluarga agunan. Kedepannya, keturunan mereka akan duduk di kursi penonton dan saling berhadapan seperti keluarga agunan di belakang mereka. Bantuan kecil-kecil dari keluarga tuan rumah patut disyukuri. Yang menarik, Steve sendiri tidak terlihat terlalu bahagia saat ini. Hal ini tidak mengherankan, karena dialah satu-satunya selain Howard yang mengetahui bahwa dia mungkin tidak dapat mengambil alih. Oleh karena itu, dia menjadi semakin bersemangat untuk pergi ke Tiongkok untuk bertemu Charlie. Setelah pertemuan tersebut, anggota keluarga agunan ini meninggalkan manor keluarga Rothschild dengan gembira satu persatu. Howard memanggil Steve ke ruang kerja sendirian dan mengatakan kepadanya, "Steve, kali ini kamu pergi ke Tiongkok. Kamu harus melakukan apa saja untuk mengembalikannya ayah dan anak Hawkins. Keluarga sampingan itu sedang menunggu berita kesuksesan kamu." Steve berkata dengan hormat, "Ayah, jangan khawatir. Saya akan berusaha keras." Howard mengangguk sedikit dan melanjutkan, "Saya biasanya meremehkan kerabat ini, tetapi mereka akan menjadi kekuatan yang sangat diperlukan bagi kamu untuk mengkonsolidasikan posisi sebagai patriark setelah kamu berkuasa di masa depan. Saya membangun klan kali ini. Tujuan dari kantor penghubung adalah untuk menyatukan mereka di sekitar keluarga Rothschild mulai sekarang. Dengan rahmat yang diberikan kepada mereka oleh kantor penghubung klan ini, mereka akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan ortodoksi keluarga Rothschild di masa depan. Keluarga ortodoksi adalah untuk menjaga kepentingan. Kakekmu dan aku adalah ortodoksi generasi keluarga Rothschild ini. Dan kamu, sebagai putra sulungku dan pewaris pertama yang telah dikonfirmasi, adalah ortodoksi generasi penerus keluarga Rothschild. Ortodoks. Jadi semua yang saya lakukan hari ini adalah untuk membuka jalan Anda. Kamu mengerti?" Steve mencibir dalam hatinya. "Membuka jalan untukku. Jalanku hampir terputus olehmu. Dan kamu masih membuka jalan untukku. Kamu ini lebih seperti membuka jalan untuk dirimu sendiri." Jika itu sebelum bertemu Charlie, Steve akan mempercayai setidaknya 70% kata-kata Howard. Namun, mengingat cerita di dalam yang sudah dia ketahui, kepercayaan Steve pada kata-katanya sama sekali tidak ada. Sebagai perbandingan, dia tahu lebih banyak daripada Howard. Dia dapat menyimpulkan bahwa semua yang dilakukan ayah hari ini adalah untuk mengkonsolidasikan statusnya sebagai patriark. Dia mengatakan hal-hal yang terdengar muluk-muluk hanyalah untuk menipu dirinya dan terus memberikan dirinya kue dan membiarkan dirinya menjadi pangeran bodoh. Hal yang paling sederhana adalah jika lelaki tua itu benar-benar ingin membuka jalan bagi dirinya, dia harus menjadi penanggung jawab kantor penghubung klan. Namun, dia menghindari semua anggota keluarga secara langsung dan menunjuk manajer profesionalnya yang paling terpercaya untuk mengelola kantor ini. Bukankah ini karena dia takut bantuan yang dilakukan kantor penghubung klan kepada keluarga agunan akan salah dicatat atas namanya atau atas nama saudara yang lain? Orang tua itu yang memimpin pendirian kantor tersebut.
dan dia menunjuk orang kepercayaannya untuk mengelolanya dengan wewenang penuh. Jika keluarga agunan mendapat manfaat dari kantor ini di masa depan, orang tua itu tentu akan berterima kasih. Bayangkan saja, ketika seseorang tidak yakin apakah anak atasannya akan memberhentikan karyawannya atau mengganti orang setelah mengambil alih. Atau apakah ia akan memotong gajinya dan mengusir orang. Tiba-tiba atasannya ingin menaikkan gaji sebesar 50%. Dan bahkan berjanji untuk membantu menyelesaikan masalah istri, pekerjaan, asuransi anak, cicilan rumah, perawatan kesehatan orang tua. Akankah dia berharap anak bosnya yang akan mengambil alih? Tidak akan. Dia hanya akan berdoa kepada Bodhisattva atau Tuhan setiap hari untuk mewujudkannya dan membiarkan bosnya yang tidak adil itu hidup beberapa tahun lagi. Karena jika suatu hari putranya muncul, hari-hari terbaiknya mungkin akan berakhir. Namun, meskipun Steve memberikan segalanya dengan baik, dia tetap membungkuk kepada Howard dengan hormat dan berkata, "Terima kasih ayah atas dukunganmu. Saya pasti akan memenuhi harapanmu." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.